Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Iin Nur Aini, NPM 1901020009, Naufal Rizky Kurniawan 1901020028, dan saya sendiri Mega Ferliani, NPM 1901020047. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan judul retur dan risiko portofolio. Yang pertama ada retur dan risiko portofolio. Mengukur retur dan risiko untuk sekuritas tunggal memang penting, tetapi bagi manajer portofolio, retur dan risiko seluruh sekuritas di dalam portofolio lebih diperlukan. Retur realisasi dan retur ekspektasi dari portofolio merupakan rata-rata tertimbang retur dari retur-retur seluruh sekuritas tunggal. Akan tetapi, resiko portofolio tidak harus sama dengan rata-rata tertimbang resiko-resiko dari seluruh sekuritas tunggal. Selanjutnya ada retur portofolio. Retur realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari retur-retur realisasi tiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Retur ekspektasi portofolio adalah rata-rata tertimbang dari retur-retur ekspektasi tiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Secara matematis, retur realisasi dan retur ekspektasi portofolio dapat ditulis seperti pada rumus di bawah ini. Risiko portofolio. Konsep dari risiko portofolio pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Harry M. Markowitz di tahun 1950-an. Dia menunjukkan bahwa secara umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Persyaratan utama untuk dapat mengurangi risiko di dalam portofolio ialah retur untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan sempurna. Portofolio dengan dua aktiva. Misalnya suatu portofolio terdiri dari dua aktiva, yaitu sekuritas A dan B. Porsi sekuritas dalam portofolio adalah sebesar A dan B, sebesar A, B atau 1 min A. Return realisasi sekuritas A dan B berturut-turut adalah RA dan RB. Dengan demikian, return realisasi dari portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang return sekuritas A dan B adalah menggunakan rumus return realisasi portofolio sama dengan A dikali return realisasi dari sekuritas A ditambah B dikali return realisasi dari sekuritas B. Sedangkan return portofolio ekspektasinya adalah return ekspektasi dari portofolio sama dengan return ekspektasi dari sekuritas A ditambah return ekspektasi dari sekuritas B. Selanjutnya adalah portofolio dengan banyak aktiva. Proporsi dari masing-masing aktiva ke I yang membentuk portofolio adalah sebesar W. Misalnya suatu portofolio berisi dengan 3 buah sekuritas dengan proporsi masing-masing sekuritas adalah W1, W2, dan W3 berturut-turut untuk sekuritas ke-1, 2, dan 3. Besarnya varian untuk sekuritas ke-1, 2, dan 3 adalah O1, O2, dan O3. Besarnya kovarian untuk sekuritas 1 dan 2, 1 dan 3, dan 2 dan 3 adalah O12, O13, dan O23. Secara sistematis, rumus untuk menghitung dengan banyak aktiva adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada resiko total. Bagian dari resiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio yang well diversified disebut dengan resiko yang dapat didiversifikasi atau diversible risk, atau resiko perusahaan atau company risk, atau resiko spesifik atau specific risk, atau resiko unik atau unique risk, atau resiko yang tidak sistematis atau unsystematic risk.
Karena resiko ini unik untuk suatu perusahaan, yaitu hal yang buruk terjadi di suatu perusahaan dapat diimbangi dengan hal yang baik terjadi di perusahaan lain, maka resiko ini dapat didiversifikasi di dalam portofolio. Contoh dari diversiable risk adalah pemogokan buruh, tuntutan oleh pihak lain, penelitian yang tidak berhasil, dan lain sebagainya. Sebaliknya, resiko yang tidak dapat didiversifikasikan oleh portofolio disebut dengan non-diversifiable risk, atau resiko pasar, atau market risk, atau resiko umum, atau general risk, atau resiko sistematik, atau systematic risk. Resiko ini terjadi karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan seperti inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu diversifikasi. Diversifikasi resiko ini sangat penting untuk investor karena dapat meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Investor dapat melakukan diversifikasi dengan beberapa cara, seperti misalnya dengan membentuk portofolio berisi banyak aktiva, membentuk portofolio secara random, atau diversifikasi secara Markowitz. Selanjutnya yaitu diversifikasi dengan banyak aktiva. Mengikuti hukum statistik bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin dekat nilai rata-rata sampel dengan nilai ekspektasi dari populasi. Hukum ini disebut dengan hukum jumlah besar atau law of large number. Asumsi yang digunakan di sini adalah bahwa tingkat hasil atau rate of return untuk masing-masing sekuritas secara statistik adalah independen. Ini berarti bahwa rate of return untuk satu sekuritas tidak terpengaruh oleh rate of return sekuritas yang lainnya. Dengan demikian, asumsi ini deviasi standar yang mewakili risiko dari portofolio dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma P sama dengan sigma I per akar dari N. Selanjutnya yaitu diversifikasi secara random. Diversifikasi secara random merupakan pembentukan portofolio dengan memilih sekuritas-sekuritas secara acak tanpa mempertimbangkan karakteristik dari investasi yang relevan seperti misalnya return dari sekuritas itu sendiri. Investor hanya memilih sekuritas secara acak. Efek dari pemilihan sekuritas secara acak terhadap risiko portofolio diteliti oleh Fama pada tahun 1976. Deviasi standar masing-masing sekuritas dihitung menggunakan data return bulanan dari bulan Juli 1963 sampai dengan Juni 1968. Sekuritas pertama yang dipilih secara acak mempunyai deviasi standar sekitar 11%, kemudian sekuritas kedua juga dipilih secara acak dan dimasukkan ke dalam portofolio dengan proporsi yang sama. Deviasi standar portofolio turun menjadi sekitar 7,2%. Langkah-langkah yang sama dilakukan sampai dengan 50 sekuritas. Penurunan risiko portofolio terjadi dengan cepat sampai dengan sekuritas ke-10 sampai ke-15. Setelah sekuritas ke-15, penurunan risiko portofolio menjadi lambat. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan diversifikasi dapat dicapai hanya dengan sekuritas yang tidak terlalu banyak, yaitu hanya kurang dari 15 sekuritas sudah dapat mencapai diversifikasi optimal. Selanjutnya itu diversifikasi secara Markowitz. Semakin banyak sekuritas yang dimasukkan dalam portofolio, semakin kecil risiko portofolio. Dengan menggunakan metode Markowitz, diversifikasi ini dapat dibuktikan secara matematis. Misalnya, terdapat N sekuritas di dalam portofolio dengan proporsi yang sama untuk masing-masing sekuritas besar WI. Besarnya WI ini adalah 1/N. Misalnya, N adalah 4 sekuritas, maka proporsi tiap-tiap sekuritas adalah 1/4 atau 25%. Rumus variasi portofolio yaitu seperti di bawah ini. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.